Shalom. Iya. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua kita yang datang pagi hari ini. Tahun 2021 di mana kita mengalami hal-hal yang bermacam-macam di tahun yang lalu. Tetapi kerinduan kita pada tahun ini kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan lebih lagi. Amin. Mungkin keadaan tidak berubah, situasi tidak lebih baik. Tetapi sikap hati kita, respon kita makin lebih baik menghadapi situasi apapun juga. Sebab kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Dia memelihara kita. Dia Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Tuhan yang setia. Jemaat naikkan pujian ini dengan segenap hati. Bapa kau setia. Engkau mulia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa kami Tuhan, dalam hadirat-Mu Yesus, dalam hadirat. Mari bersama bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Terima kasih. Haleluya. Engkau setia dan mulia. Kau menyediakan, Kau menyertai Tuhan, sebab kasih setiamu tak berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Kau layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Rama-rama sikini amarama morena rama-rama. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami nyata. Rama-rama sikini amarana lamara morena lama sikarama lama. Bersyukur Bapa, sebab Engkau setia Tuhan, mulia, tak pernah meninggalkan kami. Orang malama sikini narama lama. Kesetiaan-Mu nyata, kesetiaan-Mu terbukti. Kau menyediakan, Engkau menolong, Engkau beserta, tak pernah meninggalkan kami. Orang malama sekarang lama.
kasih. Hati kami melimpah dengan syukur, Yesus kami bersyukur. melewati setiap masa, Engkau baik bagi setiap kami. musim dalam hidup kami. Engkau yang setia. Engkau bersama dengan kami, Kasih sebab Tuhan Engkau setia bagi Tuhan. kami. Tak pernah meninggalkan kami, Terima kasih. tak pernah melupakan kami. Haleluya. Pertolonganmu ajaib, penyertaanmu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, layak Kau disembah. Ora malama sikini namarana lamana. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu nyata di tengah kami. Ora barana la bara masikini amarana lamor nalamana. Engkau mulia, Engkau setia Tuhan, setia. Kasih setiamu tak pernah berhenti, kebaikanmu mengalir. Ora baba sikini namarana bara. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Ora bara sikini namarana lamana. Terima kasih, layak Kau disembah, layak Kau dipuji, diagungkan. Kau mulia, Engkau Tuhan yang hidup. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sorak-sorai bagi Allah yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau setia, Kau setia. Kami memiliki Allah yang setia. Sebab itu kasih setiamu tak pernah berhenti dan berakhir dalam hidup kami. Penyertaanmu dalam situasi apapun juga nyata bagi kami semua. Kalau pagi hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Melewati apapun juga bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat,
ada kemenangan. Terima kasih hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap memuji meninggikan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang layak terima pujian. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki hari yang ketiga ya. 3 di tahun yang baru 2021. Sepertinya belum terlambat ya. Kita kasih selamat tahun baru dulu, kasih semangat yang baru buat kiri kanan kita. Boleh tengok, katakan selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, tahunnya baru, semangatnya baru, berkat-berkat Tuhan dicurahkan baru bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi sukacita bagi setiap kita? Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang memberi sukacita yang baru bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita menari bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Allah yang dahsyat bagi setiap kita. Luar biasa Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari bersama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan kami tidak takut Tuhan. Kuasa-Mu di dalam, katakan bersama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Mari dengan iman katakan. Tangan Tuhan menopang hidup kita. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu
kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebab jaminan hidup kita hanya penyertaan Tuhan. Sebab apa yang ada di dunia ini tidak bisa kita andalkan. Hanya kasih karunia-Nya yang memimpin kita, membawa kita dalam kemenangannya. Haleluya. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara kasih Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak beserta kami, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi minta kepada Tuhan. Bila
berjalan di depan kami. Haleluya. Roh-Mu menuntun kami, Roh-Mu membimbing kami. Kami perlu Kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan hanya oleh karunia-Mu Kau yang memampukan kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Menuntun, membimbing langkah-langkah kaki kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Sebab itu berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan rencana-Mu Tuhan. Biar kami boleh tetap berjalan di dalam bimbingan-Mu Tuhan. Kami berjalan, langkah-langkah kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab kami tahu dunia tidak semakin baik. Tapi kami tahu jika kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Segala yang buruk ya Tuhan menjadi kebaikan ya Tuhan. Kami akan tetap kuat. Kami akan tetap diberkati, kami akan tetap sehat ya Tuhan. Kami akan tetap bersuka cita, kami akan tetap meraih janji-janji Tuhan. Sebab Engkau bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih, berbicaralah Tuhan atas hidup kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biar oleh pengurapan-Mu saja, bukan dengan kemampuan manusia, dengan kepintaran berkata-kata, tapi semua semata-mata karena firman-Mu yang berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah hal yang sederhana dapat kami ngerti Tuhan dan kami dapat melakukannya. Roh Kudus yang memampukan setiap kami mendengar Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan telinga yang terbuka untuk kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Mari setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Persembahan ucapan syukur. Persembahan yang diberikan karena ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Persembahan ucapan syukur akan dialokasikan untuk pemeliharaan atau renovasi gedung gereja. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Di tahun yang baru ini harus kita mulai dengan apa saudara? Mulai dengan senyuman walaupun gak kelihatan ya. Pakai masker semua ya. Kita harus semangat masuk tahun yang baru karena tahun yang lalu, di ujung tahun lalu di bulan Desember, Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa sekalipun mungkin masa depan gak kelihatan, tapi janji Tuhan itu kelihatan. Amin. Masa depan kita bersama Tuhan adalah masa depan yang bahagia. Ya, masa depan yang penuh harapan. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita senantiasa. Amin. Haleluya. Selamat tahun baru sekali lagi. Kita akan masuk tahun ini dengan semangat. Karena kita yakin Tuhan tetap menyertai kita. Amin Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara bisa lihat di dalam, ya di screen depan. Jadi ini adalah tema yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk tahun ini, tahun 2021. The year of faith. Tahun apa? Iman. Ya, tahun iman. Kenapa saya dapat ini? Maksudnya gitu. Kenapa tahun ini Tuhan berikan ini? Ya tentunya ada beberapa hal ya. Alasannya apa sih gitu? Tentunya ya berdoa Tuhan dapat tuntunan. Saya diingatkan ya, waktu saya terus merenungkan firman Tuhan ya, terus flashback ya, melihat kelas balik sepanjang tahun 2020, Tuhan ingatkan satu ayat kepada saya sehingga akhirnya dengan saya benih yang Tuhan berikan itu membuat hati saya bergelora gitu. Wah, sepertinya betul seperti yang tadi pujian terakhir dikatakan, bila Tuhan tidak beserta dengan kita,
kita nggak mampu berjalan, sebab itu kita perlu tuntunan Tuhan. Nah, tuntunan Tuhan untuk tahun ini adalah tahun iman. Nah, dasarnya apa ini Bapak Saudara? Di ayat, nah tuntunan Tuhannya adalah di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa Bapak Saudara? Iman kita. Kalau kita flashback ya, saya juga renungnya Bapak Saudara coba masih coba evaluasi gitu ya sepanjang tahun yang lalu. Berapa banyak, ya saya nggak usah banyak ngomong lah gitu ya. Bapak Saudara pasti tahu gitu. Tahun 2020 itu menjadi tahun yang sulit, tahun yang sukar gitu ya. Banyak orang akhirnya juga beberapa meninggalkan imannya ya, karena banyak hal-hal yang dialami gitu loh. Nah, untuk bisa menang mengalahkan daya tarik dunia, Tuhan ingatkan ini. Apakah yang mengalahkan dunia? Kita mesti menang lewat apa? Lewat iman kita. Yang kedua, ya ini menjadi ayat utama, tapi ada ayat pendukungnya ya. Tuhan ingat tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan. Kita sungguh tahu firman Tuhan sudah menyatakan dan kita sudah banyak dengar ya, dan situasi-situasi keadaan yang ada, semua nubuatan firman Tuhan itu sudah digenapi, tinggal satu, satu yang belum apa? Tuhan tinggal datang. Ini di Lukas 18 ayat 8 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Di yang bagian B-nya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, siapa saudara anak manusia? Tuhan Yesus sendiri. Dia kan katakan, kita waktu Tuhan mati kemudian naik ke surga. Ya. Tapi kan Tuhan janji, nanti aku akan datang kembali untuk jemput siapa? Gerejanya, yaitu mempelainya. Dia sebagai mempelai pria digambarkan. Kita adalah mempelai wanita. Kita tanda kutip ditinggalkan di dunia ini. Tapi Tuhan janji aku akan datang menjemput. Tuhan sudah sangat dekat mau datang ke dunia ini. Menjemput kita. Oleh sebab itu. Nah, tapi jadi menjadi pertanyaannya begini. Kalau Tuhan mau datang. Jika anak manusia itu datang. Dia cari apa? Adakah? Nyari apa ya saudara? Tidak nyari jabatan kita. Lihat, wow kamu sekarang sudah luar biasa ya, pelayanannya hebat ya. Wow, kamu sudah punya hal yang luar biasa. Enggak, Tuhan cuma tanya apa? Adakah? Dia cari apa saudara? Iman di bumi. Secara sederhana, masih ada enggak yang tetap percaya ya Yesus tetap Tuhan? Karena banyak beberapa orang akhirnya tinggalkan Tuhan karena apa? Karena daya tarik dunia. Jadi adalah penting ketika Tuhan datang, dia tanya, masih adakah iman di bumi? Kalau Tuhan tanya, ini pertanyaan sebetulnya ini membuat kita coba renungkan. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya sebetulnya hanya sedikit saja orang yang tetap berpegang kepada imannya kepada Tuhan. Sebab itu, ini mengingatkan saya dan kita semua, jangan lepaskan iman kita di dalam Yesus. Amin, Bapak Saudara. Kita lihat, nah ini jadi sepanjang bulan ini adalah menjadi bulan yang pertama di tahun 2001, tema bulan ini. Kalau tema tahun 2021 adalah tahun iman, tetapi saya akan buka nanti sepanjang minggu ini, minggu pertama sampai minggu terakhir dalam bulan ini, Bapak Saudara kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan berbicara tentang iman. Saya akan mulai dengan pokok yang pertama ini di tahun baru ini, yaitu dengan saya berikan judul iman yang mengalahkan apa Bapak Saudara? Dunia. Ya, iman yang mengalahkan dunia. Seperti saya sampaikan di awal. Bagaimana kita mengalahkan dunia? Bukan dengan kemampuan kepikiran kita, kebisaan kita, dengan jabatan kita dan segala macam, tidak ya. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan badan yang besar ya. Saya ingat Pak Soekarno kalau tidak salah ya. Mungkin bapak-bapak atau anak-anak sekarang pernah tahu enggak? Pak Soekarno itu pernah bilang gini, beri kepadaku berapa pemuda? 5 atau 10 ya? Ada yang pernah tahu? Kalau tidak salah 10 ya. Beri kepadaku 10 pemuda. 5 atau 10 lupa. Kalau salah tolong dikoreksi. Saya ingat saya sih 10. Beri kepada saya 10 pemuda dan aku akan mengguncangkan dunia. Wow. Ya pengertiannya adalah maksudnya begini. Pemuda itu betul-betul luar biasa.
Ketika dilatih, dididik, dibina, akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, dapat menghancurkan dunia, artinya menguasai dunia ya dalam pengertian, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang positif gitu loh. Tetapi secara rohani, apa sih yang mengalahkan dunia? Apa Bapak Saudara? Iman kita. Nah sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Nah ini ayatnya tadi. Apa itu dunia menurut Yohanes ya? Ini kita bacakan 1 Yohanes. Apa sih? Ini dia, waktu itu saya pernah sampaikan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Apa Bapak Saudara? Pertama, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, secara umum yang ada di dalam dunia ini, daya tarik dunia, daya pikat dunia itu dia, 3 itu. Keinginan daging. Banyak orang hari-hari ini memuaskan daging. Saya jadi ingat waktu Ibu Gembala bilang terakhir, masih ingat ya, soal mukbang. Sebetulnya firman Tuhan itu sudah catat. Pada hari terakhir orang apa? Kawin mengawinkan, menjelang kedatangan Tuhan, terus apa? Makan dan minum, pesta pora. Mukbang itu artinya apa? Muasin nafsu makannya. Makan kalau makan ya misalnya masak Indomie ya 1 atau 2. Ini 1 panci besar, mungkin 10 Indomie dicampur segala macam, dia makan. Mukbang itu loh. Jadi video yang mempertontonkan dia makan sepuas-puasnya. Kalau makan ayam biasanya 2 potong, itu makannya 30 potong. Terus direkam, saya mukbang gitu. Orang banyak seneng lihatnya begitu. Tapi itu dia firman Tuhan gak salah Bapak Saudara. Itu salah satunya, keinginan daging. Puasin keinginan daging. Itu yang ada dalam dunia. Keinginan mata. Mata berapa banyak gak puas kan? Selalu lihat ada yang baru, pengen mata ini. Alkitab bilang jangan mengingini milik orang lain. Tapi berapa banyak orang akhirnya mencuri, membunuh. Karena apa? Mengambil hak orang lain. Segala hal-hal yang perbuatan-perbuatan dosa. Keangkuhan hidup. Kesombongan, jabatan, mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ini yang ada di dalam dunia. Nah, berapa banyak orang Kristen, tapi tidak di sini, amin ya, kalah oleh ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Caranya cuma 1 saja firman Tuhan bilang untuk kita bisa mengalahkan ini. Apa Bapak Saudara? Iman kita. Nah, mari saya ajak lihat, jadi gini. Konteks dalam ayat ini, bagaimana cara iman itu bekerja mengalahkan dunia. Inilah yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Iman itu apa sih Bapak Saudara? Ibrani 11 ya ayat 1. Semua yang kita harapkan, jadi bukti yang tidak kita lihat. Jadi secara sederhana begini, ya iman datangnya dari Tuhan gitu ya. Jadi apa sih janji gitu loh, dasar dari segala yang kita harapkan. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu yang kita pegang, kita percayai. Jadi secara sederhana kalau berdasarkan Ibrani tadi, iman itu apa sih? Jadi percaya akan janji Tuhan, pasti Tuhan genapi, iman gitu. Mau seperti apapun kondisinya, keadaan, percaya pasti Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia firmankan. Amin. Nah, tapi saya ajak kita memperhatikan di sini. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Maksudnya seperti apa? Bagaimana cara iman mengalahkan dunia? Kita lihat. Ini sebetulnya saya sampaikan hal yang sederhana Bapak Saudara. Tapi waktu saya baca, oh luar biasa ya walaupun hal ini sederhana. Tapi Tuhan memberikan pengertian baru lebih lagi kepada kita semua. Mungkin Bapak Saudara pernah baca gitu. Tapi seperti yang terlupakan. Begitu saya baca, oh saya diingatkan kembali. Kalau perhatikan konteks ayat ini, mari kita lihat. Bagaimana sih cara iman mengalahkan dunia? Dalam 1 Yohanes 5, tadi kan ayat 4. Nah, lihat ke atasnya. Kalau belajar firman Tuhan gitu ya, kita harus coba belajar tidak hanya mengerti 1 ayat itu saja, maksudnya apa? Tapi kita lihat belajar konteks dekat, konteks jauh Bapak Saudara ya. Jadi maksudnya apa sih? Nah, salah satunya adalah konteks dekat, lihat ayat sebelumnya atau sesudahnya. Kita akan mengerti, oh maksudnya itu ini. Kalau lihat, tadi kan ayat keempat, iman yang mengalahkan dunia ada iman kita. Tapi lihat, sumbernya gitu, bagaimana iman itu bekerja? Di ayat 1-3 berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Sebab apa? Inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu kita perhatikan yang saya kasih merah. Kelihatan ya? Merah ya. Bagaimana cara iman itu mengalahkan dunia? Cara iman bekerja mengalahkan dunia. Mengasihi Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah. Mengasihi Tuhan. Karena kalau ngomong iman apa ya? Kita kadang-kadang suka bingung ya. Abstrak gitu loh. Gimana ya gitu. Tetapi dengan sederhana ayat ini memberi tahu kepada kita bagaimana cara iman itu bekerja untuk mengalahkan dunia. Caranya adalah sebab inilah kasih kepada Allah. Caranya adalah mengasihi Tuhan. Dengan apa? Menuruti perintah Tuhan. Pak Denny, Pak Gembala, berat lakukan firman Tuhan. Aduh, berat. Firman Tuhan bilang apa? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi yang mana yang benar? Perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan itu berat atau ringan? Tapi rasanya kok berat ya gitu ya, pasti dalam hati gitu ya. Nggak ada yang ngomong, wah enteng Pak, gampang gitu loh. Berat Pak gitu dalam hati. Kenapa berat? Karena tidak mengasihi. Karena tidak cinta. Kalau orang kayak pacaran Mbak Saudara ya, coba ingat-ingat yang sekarang sudah menikah atau sedang pacaran kali. Kalau orang pacaran, itu ngelakukan apa saja, jadi enteng, betul gak? Sayang, aku pengen beli ini loh. Oh ya beli apa? Tanya. Mau beli bando gitu atau apalah pakaian. Tolong ya jemput. Jam berapa? Jam 6 sore. Wah, karena cinta. 5:30 udah berdiri di depannya gitu. Padahal jam 6 baru dibuka pintu gitu. Wah semangat, wah hujan deras. Hai, ada jas hujan kok. Wah, pokoknya yang penting bisa nganter. Karena apa Pak Saudara? Jadi enteng walaupun berat. Jauh. Ya, ini jauh loh. Di Jawa Tengah. Saya dari Lampung itu. Tapi karena cinta jadi enteng. Ada lagu, ada ungkapan. Wah, apa? Laut kan ku seberangi. Laut. Iya, laut ku seberangi ya. Gunung kan ku daki. Kenapa itu? Ungkapan apa? Itu cinta yang luar biasa. Mau apapun tantangannya, jadi enteng, laut banyak hiunya seberangi gitu. Itu sebetulnya gunung kudaki ketemu macan aku lari gitu ya. Enggak, tapi gini, rintangan apapun kalau orang cinta itu pasti akan dilalui. Jadi betul enggak firman Tuhan? Perintahnya itu tidak berat. Kalau apa? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Kalau cinta jadi enteng. Bagaimana cara iman mengalahkan dunia? Mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan apa Bapak Saudara? Menuruti perintah Tuhan. Nah firman Tuhan bilang perintahnya tidak berat, ringan. Kalau kita mengasihi, ayo cek ya masing-masing. Saya juga, ini firman Tuhan tidak hanya berbicara dengan Bapak Ibu Saudara saja, tapi juga berbicara kepada saya. Mari kita evaluasi, cek. Amin. Nah ada satu lagi, nah yang tadi saya akan ajak Bapak Saudara kita belajar. Nah, dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 itu ceritanya tentang ada sebuah hakim yang lalim. Lalim itu apa sih? Kejam gitu ya, jahat gitu loh. Pokoknya wah betul-betul ya jahat lah, lalim kan. Lalim itu pengertiannya bahasa persamaan katanya adalah jahat gitu ya. Enggak peduli lah gitu. Bahkan Alkitab mencatat, jadi hakim ini satu kota, dia tidak takut Tuhan. Enggak hormat sama siapapun. Saking lalimnya gitu. Sama Tuhan dia enggak takut. Aku enggak takut dengan Allah. Mencatat demikian. Nah, jadi kisahnya ada seorang janda. Ya, janda yang miskin gitu. Jadi punya satu perkara. Jadi hari lepas hari dia datang sama hakim ini. Pak,
tolong dong, saya punya masalah begini, tolong. Nah, berapa banyak kalau kita lihat ya dalam berita kasus-kasus pengadilan segala macam. Nah ini ya sepertilah kira-kira seperti itu. Jadi dia minta tolong, bela perkara saya gitu. Terus gitu loh, tiap hari datang. Hakim ini akhirnya pikir begini, aduh walaupun saya ini seorang hakim yang lalim, aku gak takut sama Tuhan, aku juga gak hormat sama siapapun, gak takut lah, pokoknya sama siapapun gak takut gitu loh. Tapi ini janda ini bikin susah, ngerecokin terus gitu loh. Ganggu terus, daripada bikin susah udah deh aku bela aja perkaranya. Dan kemudian ya dalam kisah itu dibela perkaranya. Ini sebetulnya Tuhan Yesus sedang ngomong apa saudara dalam perikop ini. Jadi bilang gini, kalau berdoa jangan, sebetulnya Tuhan lagi ngajarin tentang doa. Kalau kamu berdoa jangan jemu-jemu berdoa. Jadi terus aja seperti janda ini. Jadi gini, hakim yang lalim aja gitu bela perkara janda yang miskin ini. Masakan Tuhan gitu loh. Saya katakan Tuhan tidak dengar seruan orang yang berseru, orang benar yang berseru siang malam minta pertolongan. Tuhan pasti apa? Tolong. Pasti Tuhan tolong pada waktunya. Tuhan lagi ngomong soal apa ya saudara? Soal doa. Tapi kemudian ayat terakhirnya tiba-tiba Tuhan ngomong ini. Saya sebut lagi renung apa maksudnya. Tuhan ngomong gini nih ayat terakhirnya. Ini kan lagi ngomongin soal doa nih, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kemudian Tuhan kasih perumpamaan cerita tentang hakim yang lalim dan janda itu. Udah ngomong soal doa, bla 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 bla. Tapi terakhir Tuhan ngomong gini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela perkara orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh. Iya kan? Itu janji firman Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lagi ngomong soal doa, topiknya soal doa, isinya doa. Loh, kenapa ditutupnya ngomong kedatangan Tuhan? Seakan-akan gak nyambung, betul gak saudara? Kayaknya gak nyambung ya. Harus kan ditutup lagi, ayo jangan jemu-jemu doa, semangat gitu kan. Nah, tapi Tuhan ngomong, lagi ngomong doa, tiba-tiba kok endingnya gitu loh, penutupnya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati, apa Bapak Saudara? Iman di bumi. Kok sepertinya gak nyambung? Saya mulai merenungkan apa maksud Tuhan ya? Apa maksud Tuhan? Jadi begini, saya mencatat. Betul bahwa faktanya adalah bahwa kita, Tuhan ngajarin jangan jemu-jemu terus berdoa. Yang pasti Tuhan tidak mengulur waktu, dia tepat waktunya untuk menolong kita. Nah, ini topiknya ngomong soal apa? Tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, tentang kebutuhan-kebutuhan duniawi, pertolongan, sakit, penyakit, berkat, pokoknya semua kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tahu dan Tuhan janjikan pasti Tuhan akan tolong. Amin, Pak Saudara. Tapi ternyata begini. Nah, seperti yang di awal saya katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi hari-hari terakhir itu sedikit saja orang yang menang lawan daya tarik dunia, orang gugur imannya. Nah, tapi gini maksudnya, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan pasti tolong, sama seperti janda ini. Bukan sekedar, oh aku percaya Tuhan pasti tolong, tepat pada waktunya. Bukan sekedar aja kita tahu bahwa, oh aku tahu Tuhan pasti datang. Sudah baca Alkitab, dengar berita, Tuhan pasti datang. Bukan sekedar hanya percaya itu. Tetapi maksudnya begini, masih adakah iman di bumi? Maksudnya begini, masih ada enggak cinta? Masih ada enggak kasih yang bergelora gitu loh? Masih ada enggak tuh? Kan Tuhan tinggalkan kita. Sama kalau saya gambarkan seperti seorang pacar atau seorang suami yang sedang pergi keluar kota. Bertahun-tahun enggak pulang-pulang. Istrinya masih tetap kangen enggak menantikan kedatangan? Masih ada iman itu bukan hanya sekedar, oh percaya Tuhan pasti datang, oh percaya Tuhan pasti tolong. Artinya dalam hal ini Tuhan itu masih, ternyata Tuhan mau gini, waktu dia pergi, dia mau datang kembali, masih ada enggak cinta yang bergelora? Maaf saya katakan, ketika suami pergi, bahkan mungkin enggak ada lagi cinta, bukan hanya enggak ada cinta, bahkan apa? Berpaling cintanya kepada orang yang lain. Bahasa umumnya adalah berselingkuh. Masih ada enggak passion itu? Bukan hanya sekedar iman, semangat bukan, tapi masih ada enggak cinta? Nah kalau kita lihat, saya
ingat ya tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ya? Gadis yang bijaksana, dia apa? Isi pelitanya dengan minyak supaya apa? Tetap nyala. Tuhan mau datang tuh, mempelai mau datang. Persiapkan pelitanya tetap nyala, artinya apa sih? Waktu sementara kita terus menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan di dalam dunia ini, jangan fokus hanya dengan kepentingan dunia. Tuhan jamin, pasti Tuhan akan tolong. Tapi yang lebih utama, yang lebih penting adalah apa? Jaga apa? Maksudnya adakah iman? Jaga cinta kita, kasih kita tetap bergelora sama Tuhan. Masih enggak menggebu? Amin, saudara. Doa masih enggak bergelora, semangat enggak? Jangan, haleluya. Haleluya. Amin, aminnya besok pagi. Baca firman Tuhan masih bergelora enggak, semangat enggak? Pelayanan saya katakan, saya termasuk saya juga. Main musik, mimpin pujian. Masih enggak ada gelora kasih? Bukan sekedar hanya numpang lewat saja. Gelora kasih waktu nyanyikan dengan sungguh, dengan cinta kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Mau nggak kita menang dari dunia? Mau nggak Bapak Saudara? Amin, kita lihat. Caranya, kasihi Tuhan. Komitmen kembali di tahun yang baru ini kita mulai. Ayo mulai lagi. Cek hati kita. Bangkitkan kembali cinta kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17, perhatikan baik-baik. Waktu itu saya juga pernah sampaikan dalam konteks yang berbeda. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Artinya apa? Kita kalah dari dunia. Makanya bagaimana caranya mengalahkan dunia? Iman kita. Caranya apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, lakukan kehendak Tuhan. Baru kita bisa menang lawan dunia. Amin, Bapak Saudara. Enggak panjang-panjang, saya hanya beri sumbernya. Bagaimana kita harus mulai. Next, bagaimana? Mungkin, gimana ya? Nangkep ya Bapak Saudara ya. Bagaimana supaya kita bisa menang melawan dunia ini? Kasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tapi susah ya. Nah gini, orang-orang yang kalau orang waktu pertama kali pacaran tuh, semangat kan. Coba yang sudah berapa, saya sudah 20, nanti 21 tahun gitu. Coba cek, saya cek. Masih enggak yang bergelora ya cinta saya sama istri saya? Masih enggak saya bergelora kepada suami saya? Cintanya tetap, kita kan sudah tua, kita kan sudah enggak gitu. Enggak Bapak Saudara, harus tetap ada cinta yang bergelora. Bagaimana menggelorakan cinta kita kepada Tuhan? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, sederhana nih. Ini sebut teguran yang sangat keras Bapak Saudara. Dalam Wahyu 2, 4-5 berbunyi demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Jemaat Efesus itu semangat, semua luar biasa pelayanannya. Tahu gitu loh, ada nabi palsu segala pengajaran sesat, tahu hebat rohaninya. Tapi Tuhan cela, apa? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah apa Bapak Saudara? Meninggalkan kasihmu yang semula. Pelayanan semangat bagus, nyanyi bagus, khotbah bagus, semuanya bagus, oke. Tetapi Tuhan ingatkan satu, jangan lupa yang utama. Tetap harus mengasihi Tuhan, jangan tinggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan ngomong tuh, betapa dalamnya. Artinya kalau betapa dalamnya, betul-betul kita tuh harus balik. Caranya apa saudara? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian konsekuensinya luar biasa. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat itu ada dua Bapak Saudara. Kalau dalam bahasa Ibrani itu mengacu kepada maksudnya perubahan tindakan, perilaku. Tapi dalam perjanjian baru metanoia itu perubahan pikiran. Nah kebanyakan kita udah oh ya aku mau bertobat. Tapi cuma nyampe di apa? Pikiran. Bukan cuma harus di pikiran, harus dengan keberanian, kesemangat untuk apa? Tidak hanya berubah dalam pikiran tapi juga tindakan. Bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Maksudnya apa sih?
Saya catat sedikit ya, tambahan sedikit buat saudara. Jadi kenapa sih kita kehilangan kasih mula-mula ya? Cek ya, ada nggak di antara yang saya sampaikan ini ada dalam kehidupan kita? Dalam saya, Bapak Saudara, kita cek. Kenapa bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, rasa nyaman. Karena kita sudah nyaman, semua sudah beres, rumah tangga beres ya, pelayanan beres, segala sesuatu pekerjaan beres. Jadi kita rasa nyaman, ada zona nyaman, udahlah tanpa sadar rasanya nggak perlu Tuhan. Karena apa? Nyaman, saya sudah diberkati toh, nyaman. Kemudian yang kedua sudah jelas, cinta pada dunia, cinta akan, tadi kan saya sudah sampaikan, cinta kepada dunia. Waktu seorang beralih kepada dunia, dia tinggalkan kasihnya kepada Tuhan. Tapi kalau dia tinggalkan dunia, berbalik kepada Tuhan. Kemudian jenuh, karena sudah jenuh, rutinitas rasanya, aduh ya ibadah begitu-begitu aja. Bahkan udah punya sebuah sikap yang pesimis gitu loh. Nah perlu setiap kali kita datang kepada Tuhan, miliki rasa haus dan lapar, aduh pengen ketemu Tuhan gitu loh. Bukan ya pokoknya asal aja. Miliki itu. Kemudian selanjutnya ada luka dan lain-lain ya. Ini perlu pelayanan lebih jauh. Tapi yang Tuhan mau artinya gini, bertobat lakukan lagi. Waktu kita jatuh cinta kepada pasangan kita, apa sih yang kita lakukan Bapak Saudara? Apa yang kita lakukan? Kalau lagi jatuh, wah semangat kan? Nah waktu kita pertama jatuh cinta sama Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Baca Alkitab semangat, doa semangat, semuanya yang bau-bau rohani saya katakan, wah semangat. Nah coba mari cek sekarang, ini juga buat saya Bapak Saudara, firman Tuhan ini buat saya. Mari kita bertobat, lakukan lagi semula, apa yang semula engkau lakukan, kita lakukan, apa sih? Ya seperti saya katakan sederhana ya, waktu minta jemput, jam 7 datangnya setengah 7, jangan minta jemput jam 7 datangnya jam 8. Ini berlaku secara umum dalam pelayanan, ayo pelayanan, mercy seat jam setengah 7, jangan datang jam 7, lakukan. Saya pernah kesaksian, sharing tentang seorang pelayan Tuhan di Jakarta, saya kaget juga. Itu semua pada alasan ya. Ini maaf ya, saya tidak menyinggung, tapi mari kita belajar evaluasi. Semua, bukan hanya pelayan, tapi gini, ini bicara salah satu pelayanan. Di Jakarta tuh macet, Bapak Saudara. Jadi banyak alasan, aduh macet bla 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 bla. Terus satu, ayo coba kamu dari mana? Saya dari Bogor. Kok bisa datang tepat waktu? Lebih jauh. Kenapa? Dia persiapan datangnya lebih awal. Jadi sebetulnya apa? Karena apa? Cinta. Bukan alasan gitu. Jadi mari kita bertobat, lakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Waktu kita pertama kali cinta sama Tuhan. Semangat lagi, hidupi gelora cinta kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya tidak lama-lama kita tutup dengan ini. Mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, pasti kita akan menjadi pemenang iman dalam dunia ini. Amin Bapak Saudara. Mengasihi Tuhan, cara mengalahkan dunia dengan iman kita, caranya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap hidup kita. Cirinya apa? Lakukan firman Tuhan. Sederhana Bapak Saudara. Amin. Tapi saya rindu kita semua tangkap ini. Tidak hanya bertobat dalam pikiran kita, saya juga. Mari kita lakukan juga dalam tindakan kita. Kasihi Tuhan lagi. Mari kita di awal tahun ini, di minggu pertama ini, sama-sama kita mengevaluasi hidup kita. Renungkan lagi, mari kita rekomitmen lagi, kasih kita, cinta kita sama Tuhan. Pasti sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun mendatang, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Amin. Amin firman Tuhan, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kami bersyukur, terima kasih buat di minggu pertama ini Tuhan, di tahun yang baru. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami bagaimana kami boleh masuk di tahun yang baru ini sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak akan kalah oleh dunia, tapi kami akan terus menang menjadi pribadi yang berkemenangan Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami berkomitmen Tuhan hari ini Tuhan.
Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau berkomitmen kembali Tuhan. Mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap firman yang sudah hamba tabur, biarlah boleh tertanam dalam setiap kami yang mendengarnya. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, kami percaya berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Menjadi sebuah tanda Tuhan Yesus, mengingatkan kami betapa kasih-Mu akan hidup kami Tuhan. Kau mati di atas kayu salib menebus dosa kami Tuhan. Sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau rela mati bagi kami supaya kami memperoleh kehidupan itu Tuhan. Memperoleh berkat, keselamatan kekal Tuhan. Terima kasih. Kuduskan, sucikan roti dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami makan dan minum, kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Pemulihan, kesembuhan, kuasa Allah mengalir dalam hidup kami. Roh kami dikuatkan, jiwa kami dikuatkan, tubuh kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada perkara yang ajaib saat kami makan dan minum ini dengan imannya Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Boleh silakan rotinya dibagikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi mari sambil bangkit berdiri Bapak Saudara. Firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Tujuan hidup kami hanyalah menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang terpecah bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Syukur buat kasih setiamu, kebaikanmu nyata. Kasih setiamu Tuhan, Kemurahanmu. terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Bahkan di tahun ini janjimu ya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sebab kasih-Mu sudah dicurahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau yang sudah berkorban bagi kami. Kau sudah menyatakan bukti kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, darah-Mu Tuhan, tubuh-Mu sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami beroleh hidup itu Tuhan. Kami beroleh berkat, kami disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dibaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh masuk tahun ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh masuk dengan semangat yang baru ya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan. Oh, dengan cinta yang terus menggelora Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Di dalam nama Yesus berkat-Mu melimpah. Terima kasih. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Iya. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara yang rindu anggota keluarganya ikut dalam perjamuan kudus. Nanti Bapak Ibu saudara bisa langsung setelah ibadah mengambil roti dan anggur di depan. Dan nanti waktu ibadah online jam 5 sore bisa dipakai untuk ibadah bersama juga masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Persembahan Bapak Ibu saudara dapat diberikan di kotak persembahan dan mengingatkan untuk nanti keluar dari gedung gereja ini satu persatu ya, tidak berkerumun ya. Maka ibadah Natal kemarin tidak dinyanyikan Hai Mari Berhimpun karena memang dilarang berkerumun ya. Itu sebabnya nanti keluar dari tempat ini satu persatu ya, tidak bergerombol supaya kita bisa tetap melakukan protokol kesehatan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Suatu kebahagiaan buat kami Bapa. Bila mana kami terus merasakan akan setiap kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh senantiasa menikmati akan setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sungguh Bapa, di tengah-tengah masa sulit, masa-masa yang sukar ini, kami senantiasa membutuhkan akan setiap pertolongan-Mu, membutuhkan akan setiap uluran tangan kasih-Mu Bapa. Dan kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, boleh memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami, setiap kehidupan umat Bapa. Bagaimana kami harus menapak hari ke depan Bapa bersama-sama dengan Tuhan. Iman yang boleh mengalahkan dunia. Iman yang boleh kami miliki. Bahkan yang terus kami pegang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Untuk itu Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami umat-Mu semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, bahkan hidup kami Tuhan boleh mencerminkan sebagaimana kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan akan setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, khususnya buat Bapak Gembala yang telah Kau pakai untuk melakukan kebenaran firman. Biarlah Kau lengkapi dengan perlengkapan surgawi hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, bahkan kami seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Tuhan meneliti satu persatu akan setiap pergumulan kami, akan setiap kerinduan kami.
bahkan akan setiap kebutuhan kami hari-hari. Kami percaya Bapa bahwa Allah siap untuk menolong dan mengeluarkan tangan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sangat bersyukur Bapa, bila mana kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Meskipun dalam pandangan mata kami begitu sulit dan sukar, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami kau berkati seluruh umat-Mu, bahkan Tuhan untuk bangsa dan kota kami terus kami bergumul untuk kami boleh keluar dari masa-masa pandemi ini Bapa. Berita kabar yang semakin buruk, namun kami percaya sebagai umat-Mu itu semuanya Tuhan sanggupkan mengubahkan menjadi sebuah berita yang mengembirakan, sebuah berita yang menguatkan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Kau mengingatkan setiap kami bagaimana kami boleh terus mengasihi akan Engkau Tuhan, yang menunjukkan akan iman kami yang mengalahkan dunia. Sebentar kami akan pulang, kami mengakhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Mari bersyukur kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Iya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kasih setiamu, Kau menyediakan. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Mohon untuk keluar satu persatu. Kau